Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rifki. Jadi ini video untuk part 2-nya, kelanjutan dari koin-koin alternatif yang pengganti ETH pada saat sudah tidak bisa di mining lagi. Dan kalau kita lihat ini udah tinggal 5 hari lagi ya. Sekarang ini tanggal 9 September, yaitu nanti nggak akan bisa di mining pada saat tanggal 15 September. Dan kali ini gue mau bahas tutorial cara mining koin ETC atau Ethereum Classic. Jadi kenapa pilihan alternatif setelah ETH itu adalah ETC atau Ethereum Classic? Karena ETC sendiri ini pecahan dari ETH, algoritmanya mirip-mirip, terus settingan semuanya juga hampir mirip. Dan kenapa koin ini jadi salah satu favorit miner juga? Karena ETC ini untuk miningnya nggak perlu VRAM VGA yang terlalu besar. Jadi VGA yang hanya 3 GB pun sudah bisa mining koin ETC ini. Jadi kalian bisa cek di websitenya Mining Pool Stat ini. Nah, di sini pun ada list-listnya pool apa aja untuk mining ETC. Di website ini lumayan lengkap. Dia itu bisa dilihat mulai dari pool fee-nya, terus minimal payout-nya berapa, jumlah miner yang aktifnya berapa, hash rate-nya ada berapa. Kalian bisa lihat ini paling banyak yang make untuk mining ETC ini ada di pool F2 pool nih. Tapi kalau untuk di video kali ini gue cuma mau bikinin tutorial untuk yang favorit aja, kayak 2Miner, HiveOn, sama Binance. Di sini juga ada sistem pembayarannya ya. Sistem pembayaran dari tiap pool itu beda-beda. Ada yang PPLNS, ada PPS, ada yang FPPS. Apa sih itu bedanya PPLNS, PPS? Jadi di video sebelumnya pun gue juga sudah menjelaskan, kalian bisa cek yang untuk tutorial mining Raven itu. Nah, nanti juga websitenya ini gue bakalan taruh di deskripsi, jadi kalian bisa baca lagi ya, baca sendiri aja apa sih bedanya PPLNS, PPS. Nah, ini jadi sistem pembayarannya seperti apa, tiap pool fee-nya berapa. Dan gua mau langsung bikinin tutorial yang dari pool Binance. Kenapa gue mau bikin yang di pool Binance ini? Karena dia nggak ada minimal payout-nya. Jadi dia berapapun. Jadi untuk hash rate kalian yang masih pakai VGA nanggung, atau bahkan rig-nya juga belum terlalu banyak, VGA-nya kecil, ini kalian payout akan dibayarkan tiap hari oleh pool Binance ini. Jadi dibandingkan yang lain, contohnya HiveOn, dia minimal harus dapat 1 ETC dulu baru dia masuk payoutnya. Jadi untuk tutorial yang pertama ini gue bakalan bikin tentang Binance. Untuk masuk ke pool Binance, kalian wajib dulu punya akun Binance dulu. Kalian masuk ke website Binance. Kalau ternyata kalian diblokir, nggak bisa masuk, kalian bisa pakai DNS Google, atau kalian bisa carilah di YouTube, banyak caranya untuk ngebuka blokiran website seperti apa. Dan salah satu alasan gue kenapa pakai Binance, karena Binance ini sudah terhubung langsung, dia kerjasama dengan toko kripto. Jadi nanti pada saat gue mau jual koin gue dan mau masukin ke rekening, Binance ini sudah support dengan toko kripto. Kita tinggal mindahin koin kita ke toko kripto tanpa ada biaya. Kalian jangan lupa register dulu. Kalian bisa register pakai link yang ada di deskripsi. Kalau kalian daftar Binance pakai link yang ada di deskripsi gua ini, kalian akan langsung nantinya dapat 10% untuk setiap transaksi. Nah, kalau udah punya akunnya, kalian masuk ke di sini ada namanya Earn, lalu pilih Binance Pool. Jadi kita bisa lihat koin-koin apa aja yang bisa di mining di Binance Pool ini. Dia ada koinnya beserta algonya. Ini contohnya kayak Bitcoin, terus ETH, ini ada LTC, ada ETC, sama ini ZIL ya. Nah, kali ini kita mau bahas masalah yang ETC. Jadi di sini pun juga kalian bisa lihat kita ada kalkulatornya lagi disediakan. Misalkan hash rate kita yang nanti kita bisa hitung di sini untuk
hash rate yang kita miliki itu bisa dapat berapa ETC per harinya. Kita masukin aja di sini, nanti ada berapa angkanya. Nah, ini dijelaskan ada pool fee-nya atau biaya miningnya itu 3%. Terus metode pembayarannya tadi ya, yang PPS. Terus kapan sih waktu pembayarannya masuk ke wallet kita, ini antara jam 9 sampai jam 5 sore setiap hari WIB. Jadi berapapun hash rate kalian ya, terus kalian misalkan cuman ada contoh mungkin 1 VGA ya, 1660 super atau bahkan 6600 yang hash rate-nya mungkin kalau untuk ETC hanya sekitar 32, yaitu perharinya cuma bisa dapat 0,010, itu akan masuk dalam waktu antara jam 9 sampai jam 5 sore. Sedangkan kalau kita cek di pool-pool lain ini, dia ada minimal payout-nya tuh. Jadi kita harus mendapatkan sekitar 1 ETC atau bahkan 0,1. Jadi pool Binance ini sangat oke banget buat yang hash rate kecil atau mungkin yang baru mulai mining dengan jumlah VGA yang dikit. Langsung aja gimana caranya mau mining di pool Binance ini. Kalian wajib dulu bikin kalau yang belum pernah bikin ya, di kanan atas ini ada bikin akun mining. Kalian klik, contohnya gue contohin aja akun miningnya. Nama akun miningnya ini bebas ya, apa aja, tapi tolong wajib kalian ingat nih nama akunnya, karena ini akan jadi nama wallet kita juga di Hive OS pada saat untuk nyeting. Contohnya nama gue ya. Oke. Kita namain nama sesuai kalian. Terus untuk keterangannya biarin kosongan. Nah, ini algoritmanya. Jangan sampai salah, kalian jangan pilihnya yang lain-lain selain Etcash. Oke. Penghasilan mining akan dibayarkan langsung ke dompet. Nih nama panjang gua, oke. Etcash kita buat. Nah, kalau udah, ini dia akan seperti ini. Ini dia belum connect ke mining kalian ya, ke rig kalian. Kalian bisa ceknya di sini nih algonya. Pilihnya Etcash, terus tadi ada nama akun kita ya, yang nama yang baru kita bikin. Dah. Kalau udah kayak gini, kita pindah ke Hive OS. Kita langsung masuk ke Hive OS. Untuk kalian yang belum punya akun Hive OS atau belum tahu cara nginstal Hive OS di mining rig kalian seperti apa, kalian bisa cek di video gua sebelumnya. Linknya udah gua taruh di kanan atas. Nah, di situ juga sudah gua jelaskan semuanya seperti apa. Dan ini gue kasih lihat ya, di sini gue masih mining ETH, dan ini gue mau ganti ke ETC. Gimana caranya? Langkah pertama itu wajib banget sebelum kalian mau mengganti koin atau algoritma, itu wajib banget kalian matikin watchdog ini. Kalian apply. Karena kalau watchdognya nggak dimatiin, nanti pada saat berubah hash rate, berubah wattnya, itu mining rig kalian akan restart terus ya, akan restart berulang-ulang terus. Dan kita jangan lupa di stop dulu minernya. Setelah di stop, ini udah kelihatan ya seperti ini, sudah nggak ada hash rate-nya. Flight sheet-nya pun juga wajib kita unset sampai ada tulisan missing flight sheet gini. Ini tandanya sudah ini. Dan jangan lupa overclock-nya juga wajib kita reset dulu. Kalau kalian nanti mau mining ke koin yang balik lagi, kalian bisa save dulu, save as template. Jadi misalkan namanya, contohnya ini kan gua 3060 OC ETH paling baru. Oke, ini contoh ya. Nanti kita save. Nanti pada saat kalian mau mining ini lagi, kalian bisa load from template. Ini gua reset. Jadi nggak ada settingan overclocknya apapun, dia sudah reset semua. Pada saat seperti ini baru kita setting untuk flight sheet-nya. Di sini masuk ke menu flight sheet. Di kanan atas juga ada wallet. Kita bikin dulu walletnya. Masuk ke wallet ini. Pada saat sudah masuk wallet, kita add wallet. Koinnya kita masukin ETC. Nah,
addressnya ini berdasarkan yang tadi yang udah nama yang kita bikin. Ya, kalian jangan sampai salah. Ini addressnya, alamat address ini bukan beda sama kayak address yang huruf-huruf atau angka yang ada di wallet kalian yang seperti biasa. Ini kalian masukin addressnya sesuai nama akun mining kalian yang tadi dibikin ya. Di sini karena nama gua Rifki Al-Ghifari, gua masukin di situ Rifki huruf gede kecilnya juga jangan sampai salah ya. Karena kalau salah nanti nggak akan masuk ke wallet kalian ya. Rifki Al-Ghifari, oke udah benar nih walletnya kita namain ETC Binance. Ini bebas mau namanya apa aja. Source-nya kita cari Binance. Nah ini dia. Kita create. Kalau udah ada kita cek di sini. Kita lanjut ke flight sheet lagi. Masuk ke menu flight sheet. Sampai di add new flight sheet ini, koinnya kita masukin ETC, walletnya kita pakai yang ETC Binance, poolnya kita cari Binance. Ini dia. Oke. Nah ini ada port servernya, kalian bisa pilih. Kalau gue sih biasa lebih dari satu ya. Ini kita cek. Jadi ini berdasarkan, cuma kalau di Binance ini kita nggak bisa ngecek dia lokasi poolnya ada di mana. Jadi yang paling bagus untuk wilayah kita apa. Jadi ini gua nyalain aja tiga-tiganya. Kita apply. Minernya ini tergantung sama VGA kalian. Jadi kalian pakai apa VGA-nya? Kalau kalian pakai Nvidia, itu kalian bisa pilihnya yang T-Rex miner. Tapi kalau kalian pakai VGA AMD, kalian bisa pilihnya yang Team Red miner. Ini sama aja kok. Jadi tergantung VGA kalian. Kalian mau pakainya yang mana? Karena gua di sini pakai RTX 3060, jadi gua pakai yang T-Rex miner ini. Setupnya juga nggak perlu ada yang dirubah. Kalian tinggal namain di sini. Berarti gua namain ETC Binance ya. Kalau udah create flight sheet. Kalau udah ada di sini, berarti kita balik lagi masuk ke worker kita. Di worker ini kita masuk ke flight sheet. Nah ini udah ada ETC Binance. Sebelum kita running flight sheet-nya, kita setting overclock-nya dulu. Jangan lupa di setting overclock. Kita untuk overclock-nya kita bisa dicek di website hashrat.no ini. Di sini ada list-list VGA apapun, sesuaiin sama tipe VGA kalian, dan ada settingan overclock untuk masing-masing koin dari VGA kalian. Karena gue pakainya di sini RTX 3060, jadi gue cari 3060. Nah ini dia. Gue bukan yang versi LHR ya, jadi yang ini nih 3060. Kita cari koinnya ETC, kita klik. Kalau dilihat di sini dia bisa dapat hash rate-nya itu sekitar 48 dan powernya 118. Sebenarnya ini nggak terlalu beda jauh sama hash rate dan power yang dipakai sama Ethereum ya kalau kita mining ETH. Dan core memorinya juga ini nggak beda jauh juga, 2400, power limitnya 150. Gue pakai fan-nya biasa 85. Kalau udah kita save. Nah setelah udah kayak begini, overclocknya sudah jalan, kita tinggal jalanin flight sheet-nya. Kita masuk ke flight sheet. Di sini ada ETC Binance ya, jangan sampai salah yang tadi kita sudah bikin. Kita klik gambar roket, apply. Kita balik ke overview. Untuk cek progresnya kita bisa masuk ke remote access, Hive Shell Star atau Shell Inbox ya. Kalau untuk jaringan yang sama, kalian pakai internetnya sama. Tapi kalau misalkan kalian lagi di luar atau beda jaringan, kalian bisa pilih yang Hive Shell Star. Kalau udah kayak gini, kita tinggal klik aja di sini nih. Nanti masuk ke Hive Shell-nya. Ketik miner. Nah, ini udah jalan ya. Kita bisa cek dia itu bisa dapat hash rate-nya sekitar 48 hampir 49. Watt yang dipakainya 116 dan 120. Ini kalau kalian mau ngecek progres dari minernya. Terus ini perbandingan dari mining ETH. Kalian bisa cek, sebenarnya nggak terlalu beda jauh dari mulai pemakaian dayanya, temperaturnya. Karena ini algoritma yang dipakai untuk ETC dan ETH sangat-sangat mirip ya.
Dan overclocknya juga mirip banget sama kita pas mining ETH. Nah, kalau kita mau ngecek progres dari poolnya, kita balik lagi ke websitenya Binance Pool yang tadi. Nah, kan tadi seperti ini nih tulisannya, bagaimana cara menghubungkannya. Ini di pekerja, kita tungguin. Jadi pada saat sudah 10 menit kerja, itu akan otomatis kelihatan hash rate dan workernya ada di sini. Jadi kita tungguin aja sampai 10 menit ya guys. Setelah jalan sekitar 7 menit, ini kalau gua cek sudah nongol ya. Ini udah ada workernya, ini aktif. Kalian bisa cek nih, ada pekerjanya 3060 yang rig gua. Kalian bisa cek hash rate-nya yang masuk ke pool ini berapa. Di statistik ini juga ada. Nanti ada pendapatan, estimasi pendapatan hari ini. Dan setiap hari itu kelihatan. Jadi kemarin itu kita dapat berapa gitu. Ini karena gue baru mulai, karena masih kosong. Kalian bisa cek juga di penghasilan. Nanti ada list-listnya tiap hari nih, akan masuk di sini. Nah, kalau kayak begini berarti tandanya sudah jalan ya. Sudah mulai running, sudah mulai masuk connect dengan miner kita, dengan pool Binance ini. Nanti hasil dari miningnya itu masuknya kemana sih? Kalian bisa buka lagi di website Binance, balik lagi. Kalau udah masuk kayak begini, kalian bisa pilih dompet. Di sini ada ringkasan. Kalau kalian sudah masuk ke wallet dari Binance ini, kalian di sini akan melihat ada ringkasan, akun spot, margin, future, pendanaan, dan semua hasil dari mining itu akan masuk di funding atau di pendanaan. Nah, ini kalian bisa cek setiap harinya ya, antara jam 9 sampai jam 5 sore itu pasti hasil mining kalian sudah akan masuk di dalam wallet di Binance ini. Dari pendanaan ini jangan lupa dipindahkan ke spot. Jadi di sini ada transfer, nanti dari pendanaan pindahin ke spot. Kalau udah masuk di spot ini baru kita bisa pindahkan ke toko kripto secara gratis. Nantinya bisa dijual dan langsung masuk ke rekening. Tapi gue menyarankan lebih enak itu untuk Binance ini pakai aplikasi dari handphone aja. Kalian bisa download di App Store untuk pengguna Apple, dan di Play Store untuk pengguna Android. Dia lebih simple juga, kalian jadi bisa cek tiap saat daripada harus masuk websitenya seperti ini. Jadi gitu aja untuk dari pool Binance ini ya. Ini sangat bagus banget buat kalian yang hash rate-nya kecil, buat yang baru mulai mining, mungkin yang VGA-nya masih sedikit. Jadi gue sangat menyarankan kalian pakai poolnya ini dari Binance. Nah, terus untuk tutorial berikutnya gue mau coba mining ETC ini di pool yang berikutnya, yaitu 2Miner sama HiveOS. Jadi kalian bisa lihat di sini memang ada minimal payout-nya. Minimal payout-nya itu sekitar 0,1 sama 1 ETC, baru dia bisa masuk ke wallet kita. Enaknya 2Miners dan HiveOn ini kita bisa langsung masuk hasil mining kita ke wallet-wallet kayak Indodax dan toko kripto. Dan HiveOS ini lagi lumayan promo dia. Sejak akan adanya ETH 2.0 dia pool fee-nya itu 0. Jadi memang minimal payout-nya lebih besar dibandingkan 2Miner, tapi dia tidak ada pool fee-nya. Buat kalian yang punya hash rate-nya lumayan besar, yang rig-nya sudah lumayan banyak, ini gue sangat menyarankan pakai poolnya yang dari HiveOn. Gimana cara miningnya pakai pool HiveOn dan 2Miner? Langsung aja kita cek. Kita balik lagi ke HiveOS. Di sini, ini tadi gue masih pakai yang Binance ya, ETC Binance. Jangan lupa stepnya sama seperti tadi. Kita stop miner dulu, terus masuk ke flight sheet, terus kita unset flight sheet-nya sampai dia missing flight sheet. Nah, overclock-nya gue di sini nggak ngerubah, karena overclock yang kita pakai buat mining ETC ini sama ya, nggak bakal berubah. Jadi mau beda-beda pool, mau kayak apa, overclocknya tetap sama. Nanti hash rate yang dihasilkan juga kemungkinan sama. Yang membedakan dari pool itu paling servernya, cara pembayarannya, minimal payout-nya. Kita mau tes dari 2Miner dulu kali ya. Sini ya, ke worker, HiveOS. Kita buka flight sheet. Nah, jangan lupa di sini bikin dulu wallet page-nya. Kita tambahkan lagi add wallet. Nah, di sini pilih koinnya ETC.
Walletnya di sini gue mau pakai antara toko kripto atau Indodax. Jadi nanti pada saat pencairan gue mau jual ke rupiah itu langsung bisa dicairkan tanpa harus pindah-pindah wallet lagi, bisa langsung masuk ke rekening. Kita buka dulu website Indodax. Kalian wajib dulu punya akun di Indodax. Kalau kalian yang belum punya akun Indodax ini, kalian bisa daftar pakai link yang ada di bawah ini, yang ada di deskripsi. Kalau kalian daftar pakai akun yang ada di deskripsi di bawah ini, kalian akan langsung mendapatkan 10% dari tiap transaksi. Jadi kalau udah punya akunnya, kalian buka di sini ada wallet di kiri. Terus kalian bisa langsung cari di sini, ketik aja ETC. Nah, pilih deposit. Ini kita close. Saya mengerti dan tampilkan alamat. Klik untuk membuat alamat ETC. Inilah alamatnya yang kita copy, terus masukin ke alamat yang di sini, yang di HiveOS-nya. Kalau untuk toko kripto itu juga sama caranya. Kalian wajib dulu punya akun toko kripto. Kalau kalian belum punya akunnya, kalian bisa register pakai akun yang ada di deskripsi di bawah. Karena kalau semua yang pakai link dari gua ini, kalian nantinya akan dapat 10% untuk setiap transaksi yang dilakukan di toko kripto. Jadi kalau udah masuk dan sudah punya akunnya, kalian di sini ada pilihan dompet. Kalian pilih saldo. Nanti di sini kita cari koinnya, masukin juga ETC. Nah, ini ETC ya, Ethereum Classic. Kita pilih setoran. Dan di sini nih kita pakai jaringannya, nanti jaringannya ETC juga ya, Ethereum Classic, baru salin alamat. Ini nggak usah diganti, jaringannya kita tetap. Jadi kalian bisa pilih mau pakai yang Indodax atau toko kripto. Nanti alamatnya kita masukin di sini. Karena gue pakainya yang dari toko kripto, berarti di sini gue masukin ETC toko kripto. Terus source-nya juga kita bikin toko kripto. Ini kita pilih create. Terus create lagi. Dah. Sini udah ada ya, masuk nih toko kripto yang ETC. Nah, kalau kita mau bikin yang Indodax juga bisa. Gue di sini dua-duanya gue contohin deh. ETC, addressnya kita ambil dari Indodax lagi. Ini kita copy, masuk sini. Nama walletnya ETC Indo. Nah, ini source-nya kalau Indodax ini udah ada di sini ya. Jadi kalian bisa langsung. Nah, ini dia. Kalau udah create. Nah, kita udah ada dua di sini ya. Ini terserah kalian, nggak harus bikin dua-duanya seperti ini. Jadi kalian ini punya walletnya di mana, bisa langsung aja. Kita balik lagi ke worker. Di worker ini langsung aja kita masuk ke flight sheet. Kita bikin flight sheet lagi. Ini ada pilihan flight sheet. Kita pilih create flight sheet ya. Di sini koinnya kita masukin ETC, walletnya kita pilih mau yang mana, mau Indodax atau toko kripto. Gue contohin yang untuk di HiveOn ini pakai toko kripto deh. Poolnya kita mau pakai HiveOn ya. Cuma karena di sini gue mau pakainya, kalian bisa pilih auto atau yang Asia Pasifik. Kalau udah kita apply, minernya balik lagi. Kalau kalian pakainya Nvidia, kalian bisa pilihnya T-Rex. Tapi kalau kalian pakainya AMD, itu bisa pakai yang Team Red Miner. Sebenarnya sih banyak juga miner-miner yang contohnya kayak NB Miner nih, dia bisa dua-duanya. Cuman gue lebih menyarankan kalau memang Nvidia ya pakainya T-Rex. Kalau AMD dia pakainya Team Red Miner, dia lebih bagus untuk mining. Oke, karena di sini gue pakai 3060, gue berarti pakai Nvidia. Oke, di sini namain ETC HiveOn toko kripto. Kalau udah kita create flight sheet. Udah ya, kita balik lagi ke worker lagi. Kalau udah masuk ke worker, kita pilih flight sheet, kita carilah yang tadi ETC HiveOn toko kripto, ini dia. Kita klik gambar roketnya, kita tungguin aja dia jalan. Kita balik ke overview. Seperti tadi, kalau mau ngecek progresnya, kita bisa langsung klik IP-nya untuk masuk shell inbox atau di Hivestyle Star. Seperti biasa, kita tungguin dulu paling nggak 5 menit di awal itu untuk supaya bisa connect ke pool. Nanti kita bakal bisa cek di poolnya. Untuk ngecek di poolnya, kita langsung buka websitenya HiveOn ya.
Kita masuk ke Hive On, terus pilih pool. Nah, di sini kan kita mining ETC. Walletnya yang tadi ya. Walletnya kita masukin itu dari wallet toko kripto gua. Di sini kita copy, kita paste di sini, nanti kita explore. Nah, di sini belum jalan nih karena belum ada 5 menit. Kita tungguin aja 5 menit ya. Sambil nunggu 5 menit, di sini juga ada kalkulatornya. Jadi kalau di Hive On ini kan minimal payout-nya itu 1 ETC. Sedangkan dengan 7 VGA yang gue punya ini bisa ngasilin 343 mAh untuk ETC. Kita cek. Jadi bisa sehari ini bisa dapat berapa ETC kah? Masukin 343. Dengan VGA yang gue punya 7 RTX 3060 dengan hash rate-nya 343 itu bisa dapat sehari 0,1 sekian ETC. Jadi supaya untuk mendapatkan minimal payout 1 ETC paling enggak gue sekitar 10 hari lah. 10 hari gue baru bisa payout masuk 1 ETC ke wallet gue. Jadi ini udah jalan sekitar 12 menitan ya. Kita cek di sini, kita masukin lagi walletnya, kita explore. Nah, ini udah kebaca di sini. Dia kelihatan aktif workernya, terus kira-kira pendapatannya berapa. Kalian bisa cek lah nanti hash rate-nya nih karena baru jalan masih kosong semua. Dan enaknya kalau kalian pakai pool Hive On ini kalian bisa cek langsung tanpa harus masuk ke websitenya Hive On ya. Di sini nih ada pending 00 ETC, kita tinggal klik aja. Nah, di sini kelihatan lah worker yang aktif berapa, terus yang sudah terbayarkan berapa, paid balance-nya, unpaid-nya, hash rate-nya, total share-nya. Ini kelihatan semua di sini. Jadi tanpa harus kalian masuk ke website dari Hive On pool-nya untuk ngecek. Yaitu untuk tutorial pakai pool dari Hive On. Dan yang terakhir ini gue mau pakai pool dari 2Miners. Gimana caranya? Kita stop lagi. Ini kita tinggal stop minernya. Kita jangan lupa flight sheet-nya kita unset lagi sampai dia berhenti bekerja. Mining kitanya sampai semuanya stop. Hash rate-nya juga udah hilang. Kita masuk ke flight sheet. Di sini ada menu flight sheet. Di sini kita bikin koinnya ETC, walletnya. Nah, ini gue pisah ya. Gue bedain ini pakai Indodax. Kita poolnya di sini mau pakai 2Miner. Kita pilih servernya yang Asia, kita apply. Minernya seperti biasa, gue pakai T-Rex karena Nvidia. Kalau kalian pakai AMD, pakainya Team Red Miner. Di sini kita tulis ETC 2Miner Indodax. Kalau udah create flight sheet. Kalau dari sini kita balik lagi ke worker, kita masuk ke workernya. Di sini kita flight sheet. Tinggal kita pilih yang baru kita bikin, ETC 2Miner Indodax. Kita apply. Kita tungguin prosesnya lagi sampai dia kerja sekitar 10 sampai 15 menit pertama. Kalau udah jalan kayak gini minernya nih ya. Dan ini gue baru jalan 1 menit. Di sini sudah nongol juga hash rate-nya semuanya. Kita masuk ke websitenya 2Miner. Nah, ini kita paste wallet address-nya di sini karena gue tadi pakainya yang Indodax ini ya untuk 2Miner. Kita buka website-nya 2Miner, kita paste alamatnya di sini yang Indodax. Kita search. Nah, dia udah connect nih ya. Ini Ethereum Classic. Terus workernya sudah ada, jadi kalian bisa lihat progresnya di sini. Terus kalian bisa setting juga payout-nya minimal berapa. Kalau di sini kan kalau untuk 2Miners minimal payout-nya 0,1. Jadi kalau kita cek di kalkulator ETC ini dengan hash rate yang gue punya itu 343 tadi ya, itu sekitar 0,1. Jadi udah bisa gajian tiap harinya. Karena minimal payout di 2Miner ini hanya 0,1. Jadi ini akan langsung masuk ke wallet gue setiap hari 0,1 ETC. Nah, terus kalian cocoknya pakai pool apa itu bisa menyesuaikan ya. Jadi balik lagi, kalau kalian hash rate-nya kecil, VGA-nya masih dikit, gua menyarankan pakainya poolnya yang dari Binance. Tapi kalau kalian yang nanggung-nanggung bisa pakai yang 2Miner. Tapi kalau rig kalian memang sudah banyak, kalian bisa pakai yang dari Hive On ini, yang bawaan Hive OS. Karena dia minimal payout-nya lumayan besar dan fee-nya juga 0. Gitu aja guys untuk video kali ini.
Dan berikutnya, di part berikutnya gue bakal bikin video tentang cara tutorial mining untuk koin Ergo sebagai alternatif pengganti Ethereum pada saat sudah tidak bisa di mining lagi. Jangan lupa gabung di grup Telegram, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Itu di situ banyak teman-teman para miner, jadi kalian bisa nanya-nanya, bisa konsultasi atau sharing-sharing, dan mungkin nambah temen juga. Gitu aja video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, bantu komen, bantu share jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.